Seorang remaja di Jalan Galur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, mendapat luka tusukan dari remaja lain, di mana peristiwa ini terjadi di warung yang berada di Jalan Galur tersebut. Dan pelaku dan korban ini memang warga sekitar sering nongkrong di warung tersebut dan sering membuat resah warga karena merasa keberisikan akibat tongkrongan para remaja tersebut. Dan saat didatangi TKP memang warung tersebut masih buka, namun tidak ada anak-anak yang nongkrong. Peristiwa tersebut bermula dari salah satu remaja yang diinformasikan menagih hutang ke temannya. Namun karena merasa marah, pelaku ini melakukan penusukan terhadap remaja yang menagih hutang tersebut, hingga akhirnya dibawa ke salah satu puskesmas yang berada di dekat lokasi. Demikian kembali ke studio. Sejumlah anak sekolah terlibat baku hantam di salah satu warung yang ada di Jalan Galur RT Juli 10 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu, 31 Mei 2025. Dalam rekaman CCTV, para remaja itu saling serang menggunakan tangan kosong dan jumlah salah satu kelompok remaja tak seimbang. Sebab, kelompok remaja pertama berjumlah 3 orang dan kelompok lain lebih dari 6 orang. Tidak diketahui secara pasti perkara perkelahian para siswa di depan warung tersebut. Tak sampai di situ, pada Senin, 2 Juni 2025, sore, kedua kelompok remaja itu kembali berkelahi. Salah satu siswa bernama L harus mendapat jahitan di wajahnya karena ditusuk menggunakan pisau oleh GG, Ketua RW 10, Sukimin mengatakan, peristiwa penusukan tersebut berlangsung begitu cepat di lokasi kejadian. Jelasnya kepada Warta Kota, Selasa, 3 Juni 2025. Kak bisa jelaskan kejadian kemarin tuh gimana sih Pak? Kalau kejadiannya terdetailnya kejadian seperti apa nggak tahu ya Bang. Karena kan kalau menurut warga ini kan kejadiannya sangat singkat sekali gitu kan. Ya Pak RW juga nggak tahu, Pak Bu RT juga nggak tahu. Tahunya ada laporan warga gitu ya Bu RT ya. Kejadian sangat singkat. Ya ini kayaknya ada permasalahan atau dendam pribadi seseorang anak-anak itulah itu. Pas memang kebetulan kejadiannya di lingkungan kami gitu. TKP di sini, tapi pelaku dan korban adalah kayaknya nggak ada anak-anak, nggak ada warga sini. Gitu. Berarti dipastikan bukan warga sini Pak ya? Nggak ada. Yang pelaku sama korban nggak ada ya? Nggak ada. Itu karena ibu tadi lihat kayaknya nggak ada anak-anak sini. Gitu. Sebelumnya kan di hari Sabtu sempat ada baku hantam juga tuh antara remaja. Untuk ke depan sendiri seperti apa sih Pak antisipasi biar nggak kejadian serupa Pak? Baik, saya jelaskan. Kita berbicara sebelumnya aja lah. Kita lingkungan itu masyarakat, pengurus RT, ketua RT, pengurus RW, selalu kita melaksanakan siskamling ronda. Itu setiap pos RT ada. Itu bentuk pencegahan sebenarnya. Kedepannya juga seperti itu. Terus di RW 10 itu terus mengadakan siskamling. Itu warga juga ikut serta. Namun daripada itu, ya sekali lagi ya kita kembalikan ke individu sih, individu anak tersebut. Kita sudah melaksanakan himbauan, ke depannya nanti juga harus himbauan ke RW, ke RT ke warganya, terutama ke anak-anak yang di lingkungan itu, mungkin yang suka nongkrong larut malam ya diimbau suruh pulang, jangan sampai terjadi serupa, ya kan. Ini kan aib kita bersama, kita harus prihatin juga. Itu juga anak-anak kita harus kita lindungi, ya terus kita arahkan bagaimana masa depan anak-anak tersebut. Barisin dulu, barisin dulu.
kelihatan lah tuh. Iya. Nah terus 3 itu mundur kelihatan dari Iya, sini, iya, Nah, mundur. itu orang-orangnya tuh Berarti 3 itu sempat lempar-lempar kursi di sini. di sini kan kelihatan situ Pak, Iya. lempar-lempar kursi nih di sini nih. Itu untuk yang Sabtu ya. Di corona kemarin ini udah agak dirapihin. Kemarin amburadul kan di video itu yang jam 5. Kurang lebih jam 5 ya. Jadi ini kayaknya 16 atau iya, dia sekarang sekolah 22. Jadi memang rumah itu jadi tempat Itu ya? Bukan. Kita juga belum bikin Kayaknya ini ada unsur Jangan lupa subscribe ya.